Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, sampai berjumpa kembali buat teman-teman mahasiswa di kelas Sistem Informasi Manajemen ya. Di sini selama 1 semester ke depan ya, teman-teman semuanya akan bertemu dengan saya ya. Perkenalkan dulu, nama saya Arif Nugroho Rahman ya. Ini selama 1 semester ke depan saya diamanahi untuk mendampingi teman-teman dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ya. Nah, sebelum untuk memasuki materi perkuliahan, di sini saya akan menjelaskan dulu apa yang menjadi rencana pelaksanaan pembelajaran ya, atau RPP semester ya. Nah, yang pertama nanti di sini teman-teman kita akan membahas mengenai sejarah dari sebuah sistem ya. Jadi perkembangan sistem terus sampai nanti perkembangan teknologi sistem informasi. Ya, jadi nanti teman-teman di materi yang pertama, tatap muka yang pertama nanti ya, sesi pertama itu setidaknya teman-teman bisa menjelaskan ya, bisa menjelaskan mengenai perkembangan ya, serta peran teknologi informasi ya, teknologi informasi. Nah, itu materi di sistem informasi manajemen. Kemudian yang kedua, nanti konsep dasar pengertian mengenai sistem itu sendiri ya, sampai nanti bagaimana tujuan-tujuan dari sebuah sistem ya. Terus kemudian kita kembangkan lagi ke dalam sistem informasi ya. Kemudian ada karakteristik sistem ya, klasifikasi sistem dan lain sebagainya. Nah, tujuannya nanti teman-teman bisa menjelaskan apa itu sistem. Jadi konsep dasar sebuah sistem. Kemudian dengan adanya teknologi, bagaimana mengimplementasikan sistem yang berbasis teknologi informasi ya. Sistem yang berbasis teknologi ya, nanti berkembang namanya sistem informasi dan teknologi seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga nanti teman-teman bisa menjelaskan dasar-dasar pengambilan keputusan manajemen. Nah, nanti di sini kita akan bahas mengenai tipe kegiatan manajemen, kemudian tipe keputusan manajemen ya, kemudian ada tipe informasi, karakteristik informasi, peran manajemen, serta tahap pengambilan keputusan dari manajemen itu sendiri ya. Nah, ini untuk dasar pengambilan keputusan manajemen nanti ada 9 subbab ya. Jadi mulai dari tipe-tipe kegiatan manajemen sampai nanti sistem-sistem informasi di tingkat organisasi ya. Kemudian bagaimana kerangka kerja sebuah sistem informasi. Kemudian untuk pertemuan yang keempat nanti ya, tatap muka yang keempat atau tahap keempat, nanti teman-teman tujuannya mampu menjelaskan mengenai teknologi sistem komputer ya. Jadi ini sudah masuk ke penggunaan alat-alat teknologi seperti sistem komputer, nanti ada sistem perangkat keras, perangkat lunak ya. Kemudian apa hubungan antara perangkat keras dan perangkat lunak, nanti kita bedah di topik yang keempat. Kemudian topik yang kelima di sini nanti kita akan membahas mengenai teknologi sistem telekomunikasi ya. Jadi teman-teman nanti diharapkan setelah mengikuti ini bisa menjelaskan mengenai teknologi sistem telekomunikasi ya. Jadi nanti subnya itu ada komponen sistem teknologi, kemudian ada
kurir telekomunikasi, ya, kemudian ada connectivity dan protokol, serta topologi jaringan. Kemudian untuk sesi yang ke-6 sampai ke-7 itu nanti kita masuk ke sistem-sistem teknologi informasi pada fungsi-fungsi sebuah organisasi, ya. Jadi nanti subnya ada sistem-sistem teknologi informasi fungsi organisasi, ada sistem pengolahan transaksi, sistem informasi fungsional, sistem informasi akuntansi, sistem informasi pemasaran, ya. Terus nanti di sini ada sistem informasi produksi, sistem informasi SDM, sistem informasi keuangan, ya. Kemudian ada enterprise resource planning. Nah, ada 9 sub pokok bahasan yang akan kita pelajari. Tujuannya nanti teman-teman bisa menjelaskan mengenai aplikasi teknologi, ya, dalam sebuah sistem informasi yang itu nanti diterapkan dalam organisasi. Setidaknya teman-teman punya gambaran nanti dalam sebuah organisasi itu aplikasi-aplikasi yang diterapkan, ya, dengan memanfaatkan teknologi, tentunya seperti itu. Nah, kemudian untuk yang pertemuan yang ke-8 di sini nanti ada 6 sub pokok bahasan, ya. Yang pertama yaitu nanti ada sistem pakar, ya. Kemudian ada jaringan neural artificial atau artificial intelligence istilahnya. Kemudian yang ketiga ada sistem penunjang keputusan, ada sistem informasi geografik, sistem informasi eksekutif, dan sistem kantor otomatis automatization office, ya. Nah, nanti luarannya harapannya teman-teman setelah mempelajari ini bisa menjelaskan sih apa itu aplikasi sistem teknologi informasi di level-level organisasi itu apa saja, seperti itu. Nah, kemudian untuk pertemuan yang ke-9 sampai ke-10 di sini nanti kita akan membahas ada sekitar 6 sub topik bahasan, ya. Jadi mulai dari perbedaan sistem informasi strategik dan sistem informasi di level strategik, kemudian perbedaan sistem informasi konvensional, ya. Kemudian model penerapan SIS, ya. Kemudian perusahaan yang membutuhkan SIS, ya. Kemudian faktor-faktor yang menentukan kesuksesan dan kegagalan, ya, dalam sebuah organisasi. Kemudian sistem teknologi informasi antar organisasi. Harapannya nanti teman-teman setelah mempelajari ini bisa menjelaskan bagaimana mengaplikasikan sistem eksternal, ya, dalam informasi strategik, ya, dan sistem internal sebuah organisasi, ya, itu. Kemudian untuk pertemuan yang ke-11, ya, nanti di sini kita mempelajari siklus hidup pengembangan sebuah sistem, ya. Jadi bagaimana metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sebuah siklus hidup sebuah sistem, ya. Jadi nanti teman-teman harapannya bisa menjelaskan, ya, pengembangan sistem teknologi informasi metode SDLC, ya. Dan untuk pertemuan yang 12, ya, dan ke-13 di sini ada 5 sub topik bahasan, ya. Yang pertama nanti kita pemilihan metode pengembangan sistem informasi, kemudian perbandingan metode konvensional dengan metode alternatif, kemudian ada paket dan outsourcing, serta end user development, serta prototyping. Nah, harapannya nanti teman-teman bisa menjelaskan, ya, mengenai pengembangan sistem teknologi informasi dengan menggunakan metode alternatif, seperti itu. Adapun untuk pertemuan yang ke-14 nanti mahasiswa kita mempelajari 5 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah terkait dengan gangguan sistem informasi, kemudian bagaimana mengelola gangguan itu, kemudian bagaimana memasang pengendalian di sistem informasi,
kemudian memeriksa keefektifan pengendalian yang dipasang tersebut ya. Baru nanti yang kelima merancang perbaikan akibat gangguan tersebut. Jadi nanti teman-teman di sini harapannya mampu menjelaskan mengenai pengelolaan pengendalian sebuah sistem informasi. Nah itu nanti materi itu kita nanti ada 14 itu ya, 14 materi pokoknya ya. Harapannya nanti bisa 14 pertemuan ya. Nah nanti di tengah-tengah itu ada ujian tengah semester, dan setelah pertemuan yang ke-14 itu akan diadakan ujian akhir semester. Mungkin itu dulu untuk perkenalan untuk RPP selama 1 semester ke depan. Saya akhiri, ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di pertemuan yang pertama selanjutnya.